What's up guys, balik lagi sama gua Bagus Aditya. Bot ibarat bot Suncah yuk. Yeah. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat-sehat selalu di puasa yang keberapa sih? 13 ya? 13 atau 14 ini ya guys ya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu ya? Alhamdulillah semoga sehat selalu dan kalian itu lancar menjalankan ibadah puasa. Oke, jadi hari ini gue mau bikin konten, lebih tepatnya sih komentar ya. Maksudnya komentar-komentar terhadap generasi-generasi muda yang gak ada akhlak gitu loh. Belakangan ini tuh banyak kasus-kasus yang viral. Beberapa kasus viral anak muda yang bener-bener apa ya, di luar nalar gitu loh. Kayak gak punya hati dan sok-sokan dan apapun itulah kata kalian terserah. Ini menurut gue tuh udah harus banget dibahas dan harus banget gue buka suara dan komentar gitu loh, karena gue gregetan juga nontonnya juga. Apa ya, kayak aduh gimana gitu loh, kesel gitu loh. Jadi sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe channelku, jangan lupa subscribe, karena dengan kalian subscribe kalian itu membantu gue lebih grow up lagi untuk kedepannya. Oke, langsung aja ke kasus viral yang pertama. Jadi beberapa minggu kemarin itu ada kelulusan anak SMA ya, kelulusan anak SMA. Nah itu seluruh Indonesia. Lulusan anak SMA ini pasti itu banyak dirayakan oleh anak-anak SMA itu sendiri dengan acara coret-coret baju gitu ya. Ini ada akun Hayatun Jumaini. Nah ini mereka itu melaksanain apa ya, kayak coret-coretan baju di tengah pandemi corona ini kan. Maksudnya dari cara coret-coret baju aja udah salah gitu loh, apalagi coret-coret baju di tengah pandemi corona ini. Kalian kan nggak tahu, misalkan ada yang ketularan, ada yang corona di tengah-tengah situ teman kalian, terus kalian ikut kumpul-kumpul gitu, terus kalian itu yang tadinya kena corona satu terus ikut-ikutan kena semua gitu loh, kan kita nggak tahu gitu loh ya. Terus di sini tuh gambarnya juga kan ya, kalau kalian ke coret-coret biasanya kan kayak biasa gitu ya, kayak sore terus tanda tangan gini. Nah ini kalian bisa lihat sendiri gambarnya itu ya, gambarnya itu gambar apa gitu loh guys, kayak nggak pantas banget buat seorang cewek. Dan di sini juga ada nih. Nah ini gambarnya ya, gambarnya yang di gambar cowok ini yang sebelah kiri ini bener-bener gak pantas banget buat dilihat sama kita gitu loh. Gak pantas banget buat dilihat sama ya anak-anak sumuran itu, gak pantas banget buat kayak gambar-gambar kayak gituan gitu loh. Kayak ya Allah, itu apakah generasi muda sekarang itu pada mikirnya seperti itu ya guys ya. Jadi kalau menurut gue ini nggak pantas banget buat anak-anak SMA zaman sekarang. Mungkin nanti kedepannya untuk anak SMA yang merayakan kelulusan, kalian itu bisa dengan cara bersyukur gitu loh. Terus kalian itu segeralah mencari tempat perkuliahan dan kalian tuh mau lanjut kemana setelah SMA gitu loh guys. Jadi kalian mikirin dan gak usah coret-coret baju itu kan, kalian baju kalian itu masih dipakai nanti buat ospek siapa tahu ya guys. Nah ini sempat viral banget kasusnya gitu ya guys, sampai ini kasusnya mau ditangkap juga sama Kemendikbud gitu loh. Ini mau ditangkap ya guys. Nah udah ditangkap nih. Nah ini mereka tuh minta maaf gitu loh. Nah kayak tanpa dosa nggak sih? Maksudnya di video itu ada videonya sebenarnya, terus di foto dan video itu mereka tuh pakai pakaian bebas, dan sekarang pas minta maaf ini loh pakai pakaiannya kayak Islami gitu. Tuh ya guys, dengerin ya guys. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kita gitu ya guys ya, klarifikasi atas masalah yang telah kita buat, yang lagi viral sekarang tentang lulusan itu. Lu kemarin berani-berani gitu loh, ngepost berani banget gitu loh. Sendiri yang telah melanggar aturan sekolah. Ya emang lu salah cuy. Baik perilaku maupun pakaian maupun gambar yang ada di pakaian tersebut. Apa ya? Nah, udah tahu lu salah ngaku, kenapa baru sadar gitu loh? Kenapa baru sadar gitu? Terus dari awal udah sadar itu tuh salah, nggak boleh curi-curi kayak gitu. Itu di tengah pandemi corona ini. Aduh, ya udahlah. Butuh kesel sama orang Indonesia ya. Oke, kita lanjut kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini cukup mencengangkan juga ya guys ya. Parah ini, sumpah parah banget. Ini melecehkan agama gitu ya. Jadi ceritanya ini ada ya biasa anak muda kayak gua, kayak teman-teman semua itu anak muda yang pengen viral kayaknya, seperti kayak pengen viral tapi dengan caranya tuh gak bener gitu loh, kayak main-main agama, terus kalian bertindak atau berperilaku yang enggak gitu loh. Jadi di sini ada apa ya namanya,
anak muda yang lagi sholat terus apa ya, ya sewayahnya sholat gimana sih kalian harus khusyuk kan, karena kalian menghadap sholat itu kan kalian berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya guys ya. Jadi harus sewayahnya itu kalian harus khusyuk sholat gitu ya. Ini kalau ini enggak, jadi dia sholat terus kayaknya sih bikin TikTok, kayaknya bikin TikTok terus ada musik DJ terus akhirnya dia joget-joget. Nah kalau kalian yang belum nonton videonya ini gue kasih videonya, oke? Sumpah sih, gak ada yang lucu sumpah. Gak ada yang lucu. Sumpah. Kalian, aduh, sumpah sih. Ini udah parah banget. Udah parah banget. Udah kayak sampai ngelecehin agama gitu, udah tingkatnya itu udah parah gitu loh. Udah bukan kayak, udah susah sih dianggap parah sih. Gua lihat ini nggak ada ketawa-ketawa sama sekali, dan ini nggak ada yang lucu gitu loh, nggak ada yang lucu banget. Kayak apa ya, kalian tuh kenapa sih kalau mau viral tuh gak usah lah kayak gitu. Kalau kalian mau viral tuh kalian berusaha buat konten kayak gua gini. Aduh, kalau menurut gua tuh gak baik banget gitu loh. Kalian tuh ini kan ibadah, kalian mau ibadah, pasti kalian tuh berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalian sadar gak sih kalau kalian tuh dosa besar banget loh. Ini udah namanya melecehkan. Kalau misalkan kalian melecehkan agama, berarti kalian melecehkan pencipta kalian juga gitu loh. Jadi kasus ini tuh sempat viral juga. Abis itu ya seperti biasa di Indonesia itu gimana sih? Pertama itu gini loh, sistematika di Indonesia tuh berbuat viral, terus dicari, ditangkap, habis itu minta maaf. Wah, itu udah biasa banget, udah kayak fase 5 fase ini tuh udah biasa gitu di Indonesia tuh udah banyak banget. Jadi netizen di Indonesia tuh pasti bilang, aduh, ya komentar kesel juga, abis itu bilang ditunggu ya permintaan maafnya. Ya udah biasa emang di Indonesia tuh pasti kayak gitu. Kalau udah viral cari polisi terus ditangkap, abis itu minta maaf gitu loh. Jadi ya itu nggak boleh ya guys ya, nggak boleh ditiru-tiru gini, kayak nggak bener sekarang nih ya. Bukan masalah konten TikTok atau apa, tapi kalian tuh harus memikirkan segala aspek gitu loh guys. Masa agama dibuat main-mainan gitu kan gak baik banget. Oke, lanjut yang ketiga. Ini kasus yang lagi happening banget dan viral banget, itu adalah dari Ferdian ya, Ferdian Palepi. Ya nggak sih, Ferdian, pokoknya namanya Ferdian. Jadi di sini ceritanya pasti kalian udah pada tahu ya. Jadi ceritanya tuh Ferdian ini mau ngasih sembako ataupun bagi-bagi sembako ke orang-orang yang ketemu sama dia kayaknya gitu kalau menurut gua. Ke orang-orang. Jadi akhirnya Ferdian itu adalah pertama bencong-bencong, dan ya, targetnya pertama bencong-bencong, terus habis itu dia itu ngasih ke ibu-ibu, habis itu dia ngasih ke anak-anak. Nah itu tuh jadi pas lagi ini Ramadan juga ya, suasana Ramadan, jadi dia pengen ngasih itu. Terus nah dia tuh sebenarnya nggak niat ngasih sembakonya. Nah sembakonya itu isinya adalah sampah. Nah kalian mikir coba, siapa sih orang yang nggak pengen dikasih sembako di tengah pandemi corona ini yang susah banget buat nyari duit, buat nyari apapun? Siapa sih orang yang nggak terima kalau dikasih sembako? Cuman untuk Ferdian ini, dia tuh YouTuber yang benar-benar gak ada akhlak dan gak ada moralnya gitu loh. Kayak gak mikir, gak punya rasa perikemanusiaan gitu loh. Gak mikir kesusahan orang di luar sana nyari duit gimana. Terus ketika ada orang yang mau ngasih sembako, mereka berharap senang tapi malah jengkel dan sedih dan kesel banget gitu loh. Gak mikir gitu. Ini ada videonya, udah gua singkat-singkat, jadi ini ya gua style videonya. Nah ini orang ini ya petakilan, emang ini orang kalau nggak salah orang Jawa Barat deh. Oke, jadi kita mau ngapain? Membagi. Lihat guys, gayanya itu udah tengil gitu loh. Membagi-bagikan makanan. Nah, itu kan. Survei dulu bencong-bencong yang di pinggir jalan. Apakah Nah, itu targetnya bencong ya. Ada atau enggak gitu. Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan, Alah, baca tuh bahan pangan. Isinya apa nih? batu bata. Karena apa ya? Kalian tuh pasti Nanti dilihat aja videonya. orang-orang yang lagi berbuat kayak gini itu nggak sadar kalau mereka tuh berbuat kesalahan. Nanti kalau udah sadar ya, udah dibully netizen ataupun diserang, itu baru sadar, pasti itu pasti. Pas kita masukin batu sampah dalam ini,
Nah ini ya guys, ini bener-bener pasti dia bertiga kalau nggak salah, bener-bener nggak ada Oke guys, jadi kita orangnya lagi guys. ngisi dulu ini apa? Ngisi dulu. Harusnya pakai sampah. Parah ih. Lu punya mobil ya, lu punya mobil. Tapi enggak sih mobil orang tuanya pasti kan. Ya kalau kalian mau sedekah itu jangan sedekah itulah. Kayak kesel banget gak sih ngeliatnya tuh. Tuh dia aja udah jijik gitu loh. Gimana orang lain yang nerimanya cuy. Jerok. Look no. Nah jadi ini videonya udah lagi mau ngasih ke bencong-bencong ya. Udah di Kircon. Sini atuh, di sini dulu. Sih, ini Nah logatnya logat Sunda sih. Oke. Iya enggak, sensor kok. Mau di situ aja. Nih. Hai. Nih ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih sepi. Ya udah. Kita baru keluar. Nih, sampai di foto dulu. Makasih jazakumullah ya. Iya. Ya. Jazakumullah. Bagi-bagi tuh buat Seneng teman-temannya banget kan tuh. kalau lagi apa namanya? Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Kalau lagi apa namanya bulan Ramadan nih kasih kayak gini kan pasti senang lah ya. Oke. Ya. Ya ada. Thank you ya. Kasih. Ayo Nah, pakai ini. skip ya guys ya. Berarti Itu buka dulu coba. Ya udah, nanti dimakan ya. Tapi ini nah ini yang kedua Oke, guys. dia ngasih ke ibu kalau nggak salah ibu. kita mau nih. Iya udah, diterima ya. Tuh, itu tuh. Ibu sama ngasih ke bencong juga nggak salah apa apa. Nih. Iya. Ya. Iya. Ya makasih. Oh nggak Kak. masih ke bencong juga ding, masih ke bencong. Terus dia suara kayak ibu sih. Iya. Terus dia tanpa dosa gitu loh, udah ngasih tuh tanpa dosa gitu loh, nggak apa ya, nggak merasa kita bersalah. mau bagi-bagi ke bocil-bocil ini Indomie. Nah Bagi-bagi we, gimana? Tinggal hiji tadi. Apa itu bang? Indomie. Yang sahur di mah. nah ya gitu ya, mau dibagi-bagi ke anak kecil tuh ya guys. Ngocik. Asik. Ya gimana sih, anak kecil pasti senang banget gak sih kalau misalnya dikasih kayak gituan kan, nurut-nurut aja gitu loh. Oke, itu lagi. Nah di sini videonya nih mereka tuh rebutan udah ngebuka dan lihat reaksinya. Ya. Itu lagi dibuka. buka dulu. Sok, baik. Nah itu parah sih, sumpah. Sumpah itu parah banget, kayak nggak ada akhlak banget, sumpah. Ih parah sumpah. Bener-bener ya di Indonesia nih, kenapa sih kalau mau viral nyari konten tuh yang bener-bener gitu loh. Jangan nyari konten yang sekiranya nyakitin hati orang lain gitu loh. Menurut kalian itu biasa aja, terus tapi kalian buat konten kayak gitu kalian nyakitin hati orang lain, kan kalian nggak tahu gitu loh. Itu sumpah itu menyakitkan banget sih bagi gua. Kalau misalnya gua sadar gue dikasih kayak gitu terus isinya sampah, apa ya, gue kesel banget gitu loh, pasti kesel banget gitu loh, kesel banget, pasti pengen marah gitu loh, pengen marah susah gitu loh. Jadi akhirnya nih ya, terus mereka tuh jadi ODP, orang dalam pencarian. Setelah itu udah dicari-cari di medsos tuh, viral banget. Terus nah ini ada videonya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Sumpah nih buat lu nih ya Ferdian, parah sumpah, gue kesel banget. Lu udah tahu viral nih ya, udah tahu salah, tapi nggak mau ngaku salah gitu loh, kayak masih berkutat gitu loh sama lu kalau dilihat dari sisi benernya nih ya, nggak ada sama sekali, sumpah nggak ada sama sekali, bener-bener itu nggak ada sama sekali. Akhirnya polisi tuh kayak ngegerebek rumahnya si Ferdian itu, udah digerebek, terus ternyata Ferdian tuh nggak ada gitu di rumah. Terus orang tuanya juga baru tahu, sampai orang tuanya nangis lihat kelakuan anaknya kayak gitu. Ya wajar lah anaknya tuh kayak bang gitu, astagfirullah. Akhirnya udah ditangkap nih ya, yang ditangkap itu ternyata temennya. Nah ini temennya nih. Pada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Nah Saya minta maaf sedalam-dalamnya dan bagi pihak yang dirugikan, nah kami minta maaf. gitu ya guys ya.
lebih respect sama orang yang minta maaf itu bener-bener dari hati, nggak baca gitu loh. Kalau baca itu berarti kalian itu minta maaf itu karena baca, karena maksudnya karena disuruh gitu loh. Karena disuruh kalian minta maaf, nggak bener-bener dari hati gitu loh guys. Udah nih ya, temannya udah ketangkap 1. Nah itu yang masih buron tuh 2 gitu. Yang masih buron tuh 1. Nah ini temannya udah pada ketangkap. Nah tinggal si Ferdian ini. Pesannya buat gua ini, kalau kalian itu mau berbuat baik, ya berbuat baik sesuai kemampuan kalian. Jangan berbuat baik hanya pengen nurutin konten nafsu, itu jangan guys. Jadi akhirnya kayak gini, di Indonesia tuh pasti gini, berbuat viral, terus dicari, ditangkep, minta maaf. Itu it's fucking bullshit. Itu udah basi banget gitu loh, di Indonesia tuh udah basi banget. Jadi tolong ya, buat kalian teman-teman semua, gua nggak menyalahkan kalian itu untuk berbuat sebebas kalian. Namanya juga anak muda pasti kreatif ya guys, kreatif. Nah tapi di balik kreatif itu jangan sampai kalian itu kelewat batas gitu loh. Kelewat batas wajar. Jadi kalian tuh berbuat di luar nalar kalian dan lepas kendali, dan akhirnya kayak orang-orang ini gitu loh guys. Jadi gue pesen sama kalian, semoga kalian di luar sana tetap kreatif ya, kreatif dalam artian kalian bener-bener kreatif, berbuat terus berkarya, itu kalian bener-bener kreatif, dan jangan niru-niru yang udah gitu loh guys. Jadi kalau misalkan niru yang udah kalian bakal berurusan sama pihak yang berwajib dan mau kalian ditangkap. Nggak mau kan? Nah makanya berbuat yang wajar aja. Oke guys, segitu dulu video dari gua. Kalau misalnya ada kata-kata gua yang kurang berkenan di kuping kalian atau di hati kalian ataupun di mana itu, gua mohon maaf karena ini menurut komentar gua pribadi dan gak ada campur tangan dari teman-teman ataupun orang lain. Jadi buat kalian semua, silahkan kalian kalau misalnya setuju sama pendapat gua, komentar di bawah. Gua pengen tahu pendapat kalian tentang nonton video ini gimana, terus dengan kasus viral yang ini gimana. Komen sebanyak-banyaknya, kita diskusi bareng-bareng. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.